pulmonalis. Arterinya. Itu pasti ada gitu ya? Pasti ada. Berarti di dalam paru-paru kita tuh ini tuh? Iya, di dalam paru-paru kita. Okay. Jadi ini yang Gitu, lapisan selama ini aku tahu kira itu paru-paru tuh yang ininya gitu, yang si bungkusannya ternyata paru-paru tuh segini gitu ya Kak? Iya. Tadi kan Kak Is minta untuk menggambar jantung ya pada sistem peredaran darah. Kita sekarang mencoba untuk menggambar jantung. Kita tulis dulu judulnya. Sistem peredaran darah berarti ya Kak? Iya. Oke. Sistem peredaran darah. Nah nanti kakak akan gambar yang pertama jantungnya. Yang keduanya adalah sistem peredaran darahnya ya. Oke. Itu utuh gitu Ya. ya? Oke. Nah, tapi kita yang pertama dulu nih, adik-adik, tentang jantung dulu. Oke. Kita gambar di sebelah sini aja ya. Gambar lagi nih Kak? Ya, gambar lagi. Oke. Oke, kita buat. Ini tekniknya beda ya sama yang awal tadi. Kalau tadi mah cabang gitu ya guys ya. Jadi kita buat huruf V ke Bali, tapi yang ini jantung itu agak lonjong, buat lonjong. Oke. Kalau udah bikin kayak gini, kita buat lubang 4. Nah, Untuk ini apa, triknya. Pak? Untuk nanti ada yang namanya vena dan arteri, kita gambar di sini. Oh gitu. Jadi ada saluran selanjutnya. Gitu. Oke. Biar gampang kita hapus 4 bagian ya. 1, 2, 3, 4 gitu. Oke. Nah selanjutnya kita gambar lapisan dari jantungnya. Lapisan dari jantungnya. Iya. Oh, oke. Nah, selanjutnya kita bikin sebelah sini kan tadi udah dikosongin. Berarti gambarnya pun harus detail kayak Iya. gini gitu ya Kak? Oh, oke. Ini juga satu lagi, ini untuk saluran yang satu lagi. Jadi di jantung kita tuh bener-bener Ya, kompleks banget ya. gitu. Oh, oke. Terus jadi intinya di jantung ini ada 4 saluran ya di sini. Kalau yang kemarin yang sama Teh Ayu belajarnya apa tuh Kak Is? Belajarnya kalau sama Teh Ayu itu kemarin langsung ke sistem peredaran darahnya, sistem peredaran besar sama sistem peredaran darah kecil yang pakai kunci 3D-nya, terus kita nyanyi-nyanyi juga, terus peredaran darah besar tuh dari mana ke mana aja, terus peredaran darah kecil juga dari mana ke mana aja. Terus aku masih inget nih, karena kemarin baru belajar sama Teh Ayu, jadi di jantung itu kan ada 4 ruangan katanya. Apa aja tuh? Terus kemarin kalau adik-adik yang masih ingat apa coba kunci 3D-nya kalau buat bagian-bagian jantung. Jadi kemarin tuh dikasih kunci 3D sama Teh Ayu buat ngapalin bagian-bagian dari jantung. Itu seka-seki sama bika-biki Apa aja gitu. tuh guys? Seka-seki itu serambi kanan dan serambi kiri. Kalau bika-biki itu bilik kanan sama bilik kiri gitu. Dari Teh Ayu aku dapatnya. Bagus juga itu ya. Iya bagus. Nah kalau misalkan di SMA sebenarnya bukan seka-seki lagi. Seka-seki ya tadi bilangnya. Namanya atrium sama ventricle. Udah pakai bahasa ilmiah kalau misalkan SMA itu ya. Oh jadi dikenalin bahasa ilmiah dikenalin, dari tapi serambi itu apa, bilik itu apa gitu. Tapi itu nggak salah ya. Yang namanya serambi itu bagian mana coba Kais waktu sama Teh Ayu? Serambi itu yang di atas. Bilik itu yang di bawah. Bener. Asik aku masih ingat. Nanti kita gambar serambi atau bilik atau tadi kalau di SMA adalah atrium sama
ventricle ya. Oh, sama ventricle. atrium itu apa? Bilik atau serambi? Ya, nanti kita gambar di sini kali ya. Oh, oke. Aku saking penasarannya gitu, karena aku pengen belajar biologi. Oke. Nanti yang ini dulu kita gambar. Sama ya, ada cabang-cabangnya gitu ya? Ada, pasti ada. Oh, oke. Gitu. Nah, sekarang ini jantungnya hampir berapa persen ya? 70% jadi ya. Oke. 70% ya? 70%. Oke, terus? Nah, kita review dulu materi yang itu, yang tadi, yang kata Kak Ais tentang serambi sama bilik. Nah, kalau misalkan di biologi SMA itu namanya atrium sama ventricle. Atrium itu yang mana, Kak? Atrium itu yang sebelah sini nih. Oh, berarti serambi. Ya, oh, serambi. Jadi itu ini namanya atrium. Oke. Berarti yang bawahnya apa, guys tadi? Ventricle. Ventricle, ya, Oke. ventricle. Gitu. Atrium sama ventricle. Oh, jadi adik-adik kalau misalnya susah ingat ini gitu ya, ingatnya gini. Nah, gimana Pak? Kan ada bagian A sama V. Nah, betul. Ini yang ngadepnya ke sana kan A, huruf A gitu ya? Iya. Huruf I ke bawah. Kebalikannya. Nah, berarti huruf A itu atrium selalu ada di sebelah atas. Oh iya, betul. Berarti ventricle huruf I arahnya ke bawah kan nih? Iya, berarti ini di bawah. Atas, berarti di bawah gitu ya. Canggih. Atau benar. dari huruf abjadnya aja depannya. Huruf A selalu duluan, berarti dia selalu ada di atas. Di atas, gitu ya. Biar lebih gampang untuk diingatnya kan. Gitu. Luar biasa nih. Aku dapat lagi nih ilmu buat belajar biologi nih. Nah, berarti terus kita lanjutin ya. Ini berarti atriumnya sebelah mana nih, guys? Berarti kata Teh Ayu kalau lihat gambar sebaliknya itu harus sebaliknya. Jadi harus menghadap kayak diri kita sendiri gitu. Gambarnya harus diginiin dulu. Berarti kalau gambarnya kayak gini, berarti kalau di sini di kanan kita berarti itu atrium kiri gitu. Yang ini kiri ya? Betul. Gitu. Ini kiri, ini juga ventricle kiri gitu. Jadi harus kebalikan apa yang kita hadapin ke gambarnya gitu. Kata Teh Ayu kemarin. Berarti kalau gitu di sebelah sininya apa nih? Atrium kanan berarti. Atau serambi kanan gitu ya? Iya. Atrium kanan. Ini namanya apa tadi? Atrium kanan berarti. Atrium kanan ya? Karena sebaliknya ya? Berarti yang ininya yang ventricle kiri. Ventricle kanan. Kok aku? Ya, ventricle kanan. Ventricle kanan ya? Oke. Nah, selanjutnya kita biar lebih bagus kita warnain ya, guys ya? Boleh. Suka mewarnain nggak, guys? Suka. Jadi untuk biar lebih bagus gambarnya ya adik-adik, kita pewarnaannya tekniknya harus sejajar. Iya. Jadi gini, misalkan kita ini warnai dengan warna merah, tapi harus kayak ngarsir gitu ya? Iya, jadi harus sejajar gitu. Oke. Biar lebih bagus hasilnya. Jadi bukan yang di full gitu berarti ya? Iya. Oh, jadi mending sejajar kayak gitu gambarnya. Oke. Tuh. Gitu. Itu untuk yang warna merahnya bagian kanan, atrium kanan sama ventricle kanan ya. Sekarang yang bagian kirinya kita warnai warna biru. Oke. Biar lebih lucu gitu ya gambarnya. Biar semangat belajar biologinya Kak, kalau mau gambar-gambar ada banyak warna. Biar nggak bosen gitu ya. Jadi lebih cantik ya kalau udah diwarnain gitu ya. Cantik. Terus sekarang kita identifikasi itu apakah? Jadi kita menunjukkan bagian-bagian yang lainnya selain yang 4 ini ya. Nah, di sini di jantung itu banyak sekali ya selain atrium sama ventricle. Ada apa aja tuh? Di sini ada yang namanya ini sebelah sini. Kita tunjukin. Itu apa? Ini namanya vena, pembuluh vena. Kan aja ya. Vena. Oke.
kayak nama teman aku Vena gitu, enggak ya? Vena. Bentar, Terus? aku sedikit. Oke. Berarti yang ini Heeh. lawannya vena adalah Apa? arteri ya. Oh, arteri. Mm-mm. Aku pernah denger aorta gitu-gitu, apa Kak? Oh, aorta itu sebelah sini Kak Ais. Ada itu. Oh, ada juga. Ada. Oke. Nah, ini aortanya di sebelah sini. Oh, itu aorta. Nanti ke atasnya itu ada aorta. Mm-mm. Oke. Jadi arteri sama aorta tuh beda ya berarti? Beda. Oh, oke. Nah, di sini yang akan menuju paru-paru. Sebentar ya, Kakak hapus dulu yang sebelah sini biar terlihat. Oke. Nah, ini namanya vena nih, Kak Ais. Jadi vena itu sebelah Sebelah kanan. berarti ya. Oh, oke. Ada 2. Mm-mm. Yang satu yang bagian atas adalah vena superior. Oke. Vena superior gitu. Oke. Yang ini vena kebalikannya, inferior. Inferior. Oh. Sebelah kanan gitu. itu vena, ada vena superior, ada vena inferior. Iya. Oke. Jadi ini tuh sebenarnya vena itu kan membawa darah yang kaya dengan CO2 atau karbon dioksida ya, atau biasa disebut dengan darah kotor dari seluruh tubuh masuk ke sini. Jadi melalui vena superior masuk dan vena inferior masuk ke sini ke bagian jantung antrium kanan. Gitu. Nah, untuk membedakan antara vena superior sama inferior bisa ketukar gitu ya. Yang namanya Superman suka terbang di atas kan ya. Oh, iya, Ingatnya satu benar. aja, super sekali itu paling pahlawan bisa terbang ya. Superman kan bisa terbang. Jadi ingatnya Superman selalu ada di atas. Oh, gitu. Dia selalu terbang. Kalau inferior itu berarti di bawah gitu Di ya. bawah gitu. Iya. Oke. Karena ada 2 nih gitu Iya, ya venanya, kadang suka nanti ketukar gitu ya. takut ketuker, jadi ingatnya super itu pasti ke atas gitu ya. Iya, Jadi iya. ingatnya yang bagian atas itu pasti superior venanya gitu. Oke. Terus apalagi? Nah, terus ada yang namanya ketika darah masuk ke sini ya guys ya. Kan nanti darah kotor itu masuk ke bagian antrium kanan. Jadi superior itu dari bagian tubuh bagian atas kita. Darah itu masuk ke sini. Oke. Dan inferior itu adalah bagian bawah kayak misalkan kaki ya. Oh gitu. Sama bagian bawah pokoknya ya. Kaki dan juga jari-jari, terus badan betis gitu ya. Oke. Jadi masuk ke sini, ini bagian atas, ini bagian bawah. Setelah itu darah itu masuk ke yang namanya ventricle Kanan. Udah dari ventricle kanan itu dikeluarkan menuju, nah ini menujunya kita kakak gambar lagi ke atas, satu lagi ya sebenarnya ke atas. Yang ini namanya tadi apa? Sebentar hapus dulu ya yang sistemnya biar kita leluasa untuk menulis. Nulis bagian yang ini gitu ya. Oke. Ini itu namanya arteri pulmonalis. Oh, ya. Oke. Kalau yang sebelah berarti kiri ya. Ini namanya vena, bukan vena aja, tambahin lagi pulmonalis. Karena dari paru-paru. Paru-paru, ya. Oh, iya. Jadi ini tuh pul itu artinya dari paru-paru artinya ya adik-adik. Oh gitu. Oke. Pulmonalis sama ingatnya paru-paru. arteri pulmonalis sama vena pulmonalis. Gitu. Terus? Nah, kita lanjutin tadi darahnya udah sampai arteri pulmonalis. Nanti masuk ke paru-paru ya di sini. Masuk ke paru-paru sebenarnya. Dari paru-paru dia masuk ke mana lagi? Masuk ke sini. Nah, yang namanya vena pulmonalis. Nah, ingat kalau misalkan ya guys, kalau misalkan darah sudah melewati paru-paru berarti dia kaya akan apa? Oksigen. Karena yang tadi yang awal kakak gambar tuh tentang paru-paru terjadi yang namanya difusi. Oh iya, jadi pertukaran. Bener. Ya? Difusinya di pulmonalis di alveolus tadi. Ya, Oke. gitu. Terus? Nah, udah gitu darahnya berarti kan bersih ya. Kita suka bilangnya darah bersih karena kaya dengan oksigen. Masuklah ke bagian vena pulmonalis. Nah, dari pulmonalis nanti dia masuk ke atrium kiri. Ventricle kiri. Ke ventricle kiri. Dan Dipompa lagi ke seluruh tubuh.
melalui aorta ya ke seluruh tubuh. Wih, berarti kayak gitu jalannya si peredaran darah itu berarti sebenarnya ada hubungannya juga dengan yang pernafasan tadi. Jadi di mana ada oksigen ditukar sama karbon dioksida kayak gitu. Nah, si oksigen yang udah ditukar itu dimasukin lagi ke darah, jadi darah bersih buat dipompa lagi ke seluruh tubuh itu lewat jantung kayak gitu ya. Betul. Jantungnya berarti bagian yang kiri, yang serambi kiri sama yang bilik kiri atau atrium kiri sama yang ventrikel kiri gitu ya Kak. Wih, aku jadi ngebayangin. Gimana, aku sambil ngebayangin apa yang ada di jantung aku gitu. Beloknya ke sini gitu loh Kak, jadi ngebayangin gitu. Kalau ininya guys nih, ternyata jantung itu memiliki katup ya, adik-adik ingat katup. Di sebelah mana? Itu katupnya sebelah sini nih. Nah, katup tuh buat apa Kak? Untuk jalan masuknya menuju ventrikel kanan. Jadi dari atrium ke ventrikel itu ada semacam gerbang lah kalau misalkan ini mah ya. Gerbang atau di jantung itu adalah katup disebutnya. Katup. Ada dua nih, yang sebelah sini sama sebelah sini. Oh iya. Nah, jadi kita hapus dulu ya. Tuh lagi nih yang sebelah sini sedikit aja. Biar ininya kita tulis lagi dulu. Tadi yang ini kanan ya. Nah, namanya katup itu adalah katup tricuspidalis. Jadi ingat ada tri berarti 3 gitu ya. Tricuspidalis. Yang sebelah sini bicuspidalis, ada katup bicuspidalis. Oke, bentar Kak. Aku kalau salah, tri itu kan 3. Bi itu 2. Nah, berarti artinya kalau di sebelah kanan jantung, berarti katupnya itu ada 3 gitu. Kalau di sebelah kiri berarti katupnya ada 2 gitu. Ya, salurannya maksudnya ya, saluran dari pintunya tadi pintunya gitu. Itu. Jadi menurut guys nih ya. Menurut guys nih, katupnya banyakkan mana sama itu? Ya ini yang kanan. Itu kan kenapa coba tahu enggak? Apa gara-gara CO2? Enggak. Kenapa? Karena kerja dari jantung sebelah sini itu lebih berat. Kenapa? Karena dia harus menghimpun darah dari seluruh tubuh masuk ke sini. Makanya bolongnya, lubangnya ada 3 gitu ya, ibaratkan gitu. Jadi pintunya ada 3, makanya tricuspidalis ini lebih besar daripada bicuspidalis gitu. Oh iya, kalau yang kiri kan tadi kalau atrium kiri sama ventrikel kiri itu kan yang nerima oksigen aja dari paru-paru. Sedangkan yang kanan itu dia menerima karbon dioksida atau pertukaran karbon dioksida dan peredaran darahnya dari seluruh tubuh gitu ya. Pantesan yang katupnya tuh harus lebih banyak gitu ya. Ya Allah. Gitu ya, sampai diatur segitunya ya. Oke. Nah, ini katupnya ya. Sampai sini mungkin guys ada pertanyaan lagi tentang jantung nih, baru sampai organnya. Nanti kita belajar ke sistemnya. Nanti ada 2 ya. Sistem peredaran itu ada 2, ada peredaran darah besar sama peredaran darah kecil. Iya, betul sekali. Iya, kemarin itu udah sebagian belajar sama Teh Ayu, jadi ada kunci 3D-nya juga. Tapi ini dengan kayak gini kan jelas gitu, maksudnya penggambarannya kayak gimana, terus bagian-bagiannya apa aja, terus nama ilmiahnya ternyata ada gitu. Untuk serambi itu ternyata atrium, untuk bilik itu ventrikel gitu. Terus ternyata ada katup juga, dan katupnya itu jumlahnya beda dengan sesuai dengan tugas masing-masing dari bagian-bagian yang itu. Oh alah, aku sampai tadi gini ya belajar biologi tuh. Oke, baik. Habis dari sini Kak Tendi mau ngasih aku apa lagi nih? Ini kan baru gambar jantung aja. Terus tadi kan katanya peredaran darah itu ada 2, ada besar ada kecil. Itu kayak gimana Kak? Nanti kita coba untuk gambarkan ya adik-adik di sini juga. Oke. Nanti kita hapus dulu ininya nih. Hapus dulu ya. Oke, kita hapus dulu. Sekarang kita akan menggambar sistem peredaran darah. Tadi kan sistem peredaran darah itu ada 2 ya. Yang pertama ada peredaran darah besar. Peredaran darah besar sama peredaran darah kecil. Kalau adik-adik yang masih ingat itu ada kunci 3D-nya Kak, yang kemarin di video sebelumnya. Jadi kalau peredaran darah besar itu kunci 3D-nya
tung tutung katanya gitu kata Teh Ayu. Tung tutung. Iya. Apa itu tung tutung itu jadi peredaran besar itu dari jantung ke seluruh tubuh ke jantung lagi gitu. Iya. Kalau peredaran darah kecil itu tung patung, jadi dari jantung hanya ke paru-paru balik lagi ke jantung gitu. Itu apa ya? Yang peredaran darah kecil. Kayak gitu. Ya, berarti sekarang Kak Tendi mau nggambarin seluruh peredaran darahnya. Oke, aku tunggu Kak gambarnya. Sekarang kita gambar dulu ya. Ini merupakan gambar dari sistem peredaran darah nih adik-adik. Coba lihat ya guys. Ini agak sedikit rumit ya. Kan tadi mah kita gambarnya cuma jantung aja. Sekarang semuanya gitu ya. Dan di sini kakak akan menjelaskan tentang peredaran darah kecil sama besar, bedanya apa? Ini kan peredaran darah pada manusia gitu ya kayak. Makanya pakai tadi kita ngejelasin jantung dulu. Sekarang gimana tuh Kak? Prosesnya gitu ya guys ya. Pertama, darah itu kan dari seluruh tubuh nih ya. Dia dari vena cava superior masuk ke bagian atrium kanan ya. Langsung ini vena cava inferior, berarti dari bagian tubuh bagian bawah ya. Masuk juga ke atrium kanan juga gitu ya. Jadi kayak apa ya, jadi bareng gitu masuknya tuh. Jadi kalau superior bagian, itu dari atas, inferior itu datangnya dari bawah dari gitu bawah, darahnya. Bagian bawah. Jadi dari kepala misalkan badan itu dari vena cava inferior yang darah kotor itu tadi. Dan vena cava yang tadi superior yang atas, yang bawah itu inferior gitu ya, yang kayak kaki gitu contohnya. Selanjutnya dari sini kemana nih? Dia masuk ke namanya katup tricuspidalis. Sudah lewat katup ini dia masuk ke namanya ventricle kanan. Dipompa lah ke sini paru-paru melalui namanya itu arteri pulmonalis ya ini ya. Arteri pulmonalis. Jadi di sini darahnya masih kotor atau udah bersih? Masih kotor kan, masih tadi kotor, ngandung ya? CO2. Ya, jadi dia belum melewati paru-paru ya guys. Belum. Sekarang nih si darah itu udah melewati sini ya. Nih, mau masuk gitu. Ke bagian paru-paru itu kan ada 2, makanya di sini cabang ya. Jadi tetap meskipun misalkan dari si ventricle kanan itu keluar, tapi tetap karena paru-paru itu ada 2, jadi bercabang ke kiri dan ke kanan gitu. Oke. Dan ke kanan ke bagian paru-paru melalui apa yang tadi ya?
arteri pulmonalis. Nah, ketika di dalam sini ini masih merah ceritanya. Terjadilah pertukarannya di bagian alveolus yang tadi. Oh, iya. Jadi antara CO2 sama oksigennya diganti gitu ya, guys. Jadi CO2 dan oksigen. Nah, sekarang berarti kita ganti warna biru. Di sini terjadi pergantian karena darahnya udah bersih, dia langsung masuk ke mana tuh? Ke bagian jantung. Ini satu lagi ya. Masukin ke sini. Dia masuk ke bagian sini, guys. Nah, ke sini ya. Oh, ini terusan dari paru-paru ke sini gitu. Ke yang namanya vena ini ya. Vena pulmonalis. Vena pulmonalis. Berarti dia udah bersih darahnya ya. Oke. Masuk ke sini nih, guys. Ini juga ke situ gitu. Ya. Membawa darah yang mengandung oksigen. Banyak berarti. Oksigen gitu ya. Iya. Udah dari sini ini apa nih tadi namanya? Itu ventricle kiri berarti. Ventricle atau atrium kiri. Oh iya ya, ingat atrium itu di huruf A di bagian atas berarti atrium kiri. Terus masuk ke katup namanya katup bicus vidalis. Terus masuk lagi ke ventricle kiri. Nah, ini baru ventricle ya. Betul ya. Terus dipompa ya guys ya, keluar melalui yang namanya ini. Nah, itu namanya aorta. Gitu ya. Dari aorta nanti disebarkan lagi ke bagian tubuh atas, ke bagian tubuh bawah gitu. Gitu. Jadi kesini gitu ya. Ini ke bagian tubuh yang bawah. Oke. Nanti terjadi lagi ketika sampai darah itu ke dalam sel, kan nanti dari jaringan darah masuk ke dalam sel, kan sel itu kecil ya, nanti ada pembuluh kapiler balik. Yaitu nanti ke sini masuk ke vena lagi, dikeluarinnya ke vena superior dan yang dari bawah atau bagian tubuh bawah itu vena cava inferior. Gitu aja terus aja gitu muternya teh. Jadi pas oksigennya udah disebarin ke seluruh tubuh, berarti di situ kan ada di tubuh itu ada namanya tadi ada yang sel, jaringan gitu-gitu. Itu kan pasti butuh asupan. Nah, salah satunya oksigen, dimana kalau aku inget tuh darah itu kan ngiket oksigen gitu ya kan. Nah, buat dia itu lagi ngebersihin lagi peredaran darahnya, nanti kotor lagi, CO2-nya masuk lagi ke yang bagian kanan jantung, dibalikin lagi ke paru-paru, balik lagi jadi oksigen. Terus aja kayak gitu muter-muter. Iya gitu guys, bolak-balik terus. Oke. Makanya kerja jantung itu luar biasa ya. Iya. Diciptakan sedemikian rupa oleh Tuhan gitu ya. Betul. Insya Allah, iya benar-benar. Nah, selanjutnya ada yang mau ditanyain nggak sama Chris? Ini? Sebenarnya aku kemarin itu ternyata kita itu ya maksudnya hidup seperti ini, sistem semua yang ada di tubuh kita itu nggak jauh-jauh dari namanya biologi gitu kan. Betul. Jadi sebenarnya sekarang aku sadar maksudnya gini, aku kan nggak suka biologi tuh karena banyak hafalannya gitu. Dari guru tuh selalu dikasih kamu harus hafal dari halaman ini sampai ini, namanya apa, ulangan gitu-gitu aja ya. Nah, tapi kalau dengan cara gambar kayak gini ternyata kita lebih asik, lebih fun, terus tahu gitu secara langsung gitu salah satunya jalan peredaran darah ini, terus tadi yang sistem pernafasan, yang paru-paru kayak gimana. Ternyata paru-paru itu terdiri dari 5 bagian yang tadi, terus ternyata hubungannya juga ke sini. Paru-paru buat nafas, ternyata dipakai juga di peredaran darah. Kita belajar paru-paru, terus tadi kan belajar sistem peredaran darah juga. Ternyata ada hubungannya gitu ya. Kita ketika belajar paru-paru dengan bagian-bagiannya yang 5 tadi, terus ada yang namanya alveolus yang buat difusi atau pertukaran antara oksigen sama karbon dioksida, ternyata dipakai juga pas belajar peredaran darah juga. Jadi harus tahu, karena tadi kita belajar yang peredaran darah besar sama peredaran darah kecil. Jadi ada yang lewat seluruh tubuh sama yang paru-paru. Nah, Kak Eten lagi. Ya udah gak apa-apa ya. Aku biasa nyebut Kak Eten sih. Jadi kebiasaan Kak Tendi kayak gini. Jadi kan kalau belajar sistem itu jadi biologi kan banyak sistem-sistemnya tuh. Kita belajar pernafasan, terus belajar peredaran darah, terus sebenarnya sistem-sistem dalam tubuh kita tuh masih banyak. Aku boleh nggak minta satu aja lagi belajar sistem dari Kak Tendi? Kira-kira Kak Tendi mau ngasih aku buat belajar sistem apa lagi nih gitu, biar aku tertarik nih gitu buat belajar biologi.
Paling untuk satu sistem lagi kita belajarnya ekskresi ya, sistem ekskresi. Sistem ekskresi, oke. Karena masih berhubungan dengan yang tadi yang darah. Gitu. Paling itu aja. Gimana guys? Oke. Aku mau nih belajar sistem ekskresi, tapi kayaknya lebih baik kita sistem ekskresinya kita belajar di next video deh Kak, biar boleh. adik-adik juga nanti ini peredaran darah sama pernapasan aja. Terus selanjutnya adalah sistem ekskresi. Berarti kita lanjut ke video sebelumnya, tapi adik-adik jangan lupa buat subscribe dulu dong tentunya. Kalau kita nyebutnya subscribe gitu loh Kak. Jadi adik-adik jangan lupa di subscribe dulu Les Privatri Dayanya, biar nanti kalau ada video selanjutnya biar gak ketinggalan, diaktifin juga notifikasinya gitu. Berarti kita langsung lanjut aja ke video selanjutnya buat sistem ekskresi. Oke, lanjut.